Imam Nawawi radhiyallahu an mengingatkan kita adab selalu di atas ilmu. Karena ilmu tanpa adab hanya menjadi bejana besar yang membanggakan diri, tapi tidak pernah memberikan cahaya. Gitu, Fit. Salam hormat kami kepada guru-guru kami yang telah mendidik kami dari masa kecil dulu hingga sampai sekarang. Tanpa mereka, tentu kita tidak bisa sampai seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, kalau berbicara mengenai adab, Ustadz, sering saya nonton di televisi atau acara-acara lain gitu, para cendekiawan ataupun orang-orang yang dikatakanlah pandai itu, subhanallah, bahasa mereka amatlah sangat kasar, Ustadz, seperti orang tidak beradab. Oke, yang pertama, ilmu itu memang penting dalam Islam. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Nah ini. Jadi ilmu memang penting. Tapi ilmu yang bermanfaat. Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, ya Allah lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Salah satunya adalah ilmu yang tidak memiliki adab. Ini penting, bos. Kita akan bisa kehilangan keberkahan ilmu itu. Kalau keberkahan dari ilmu itu hilang, maka hilang pula manfaat dari ilmu tersebut. Nah, ini. Itu sebabnya Imam Nawawi itu menjelaskan kepada kita, sebelum kita belajar ilmu, kita belajar adab dulu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu diceritakan dalam kitabnya, 7 tahun beliau itu belajar adab saja. Baru kemudian beliau belajar ilmu fikih. Sehingga adab ini menjadi sangat penting. Kalau dalam ilmu tasawuf, kita yang masuk ilmu tasawuf dikit ya. Ilmu itu milik Allah. Jadi kalau kita belajar dari guru, berarti guru itu adalah wakilnya Allah yang mengajarkan ilmu milik Allah itu kepada kita. Itu sebabnya kita harus hormat, harus memuliakan guru. Karena beliau adalah perantara kita untuk mendapatkan ilmu dari Allah ini. Itu sebabnya dalam Islam, dalam ilmu tasawuf, adab kepada guru menjadi sangat penting. Orang-orang yang belajar ilmu tapi tidak beradab kepada gurunya, maka ilmunya tidak akan berkah. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Ada 5 hal. Oke. Yang pertama, orang-orang yang mencari ilmu dengan niat yang buruk. Dia mau cari ilmu, tapi niatnya kalau udah dapat ilmunya, dia mau buat suatu maksiat, suatu kejahatan. Nggak boleh. Yang kedua, dia mencari ilmu tapi nggak punya adab kepada gurunya. Udah tahu dia nggak ngerti apa-apa, lalu dibuat sama gurunya itu jadi ngerti, tapi dia nggak beradab kepada gurunya. Nah, ini juga nggak akan membawa kemanfaatan, keberkahan dari ilmunya. Yang ketiga, ini adalah orang-orang yang menyalahgunakan ilmunya. Dia udah beradab dengan gurunya, niatnya baik, tapi kemudian ilmu yang dia miliki itu dia gunakan, disalahgunakan untuk hal-hal yang keliru, yang maksiat, yang menentang, yang menjauhkan diri dari jalan Allah. Yang keempat, orang-orang yang telah mendapat ilmu, tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Ini. Udah dapat ilmu, udah keren, tapi ilmunya nggak diamalkan. Cilaka ini. Dan yang kelima, dia gunakan ilmu itu untuk mengejar dunia secara berlebihan. Nah ini. Padahal kita mempunyai ilmu itu adalah ilmu dari Allah. Kita kan nggak ngerti apa-apa, kemudian kita dapat ilmu diberi oleh Allah melalui perantaraan seorang guru. Kemudian kita gunakan ilmu itu untuk sebanyak-banyaknya mencari dunia secara berlebihan. Ini nggak boleh.
Kalau keberkahan ilmu itu udah hilang, nah ini bahaya nih. Kalau keberkahan itu, ilmu itu udah hilang, bukan aja ilmu itu tidak bermanfaat, tapi doa kita bisa tertolak. Nah ini. Karena kita nggak bisa bersyukur. Udah dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih kemampuan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena adab kita yang buruk kepada guru kita, nah, itu sama juga kita beradab buruk kepada wakilnya Allah. Karena ilmu itu miliknya, milik Allah. Nah itu. Itu sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapapun yang pernah mengajarkanku satu huruf, maka aku telah menjadi budaknya. Nah ini. Saking adabnya kepada guru tuh. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah guru SD yang tadi kita nggak bisa baca, SD bisa baca. Sekedar untuk ngajarin satu huruf aja lah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang-orang yang mengajarkanku satu hal, maka sungguhnya aku telah menjadi budak baginya. Saking kita bagaimana adab memuliakan guru itu. Karena melalui perantaraan guru itulah kita sebetulnya bisa kayak gini. Kadang-kadang kita lupa, kita udah lulus, udah kerja, udah jadi pejabat. Kita sama guru SD, adab kita, nah ini, hati-hati. Padahal guru SD itulah yang mengajarkan kita pertama kali cara baca. Ini budi, benar nggak? Kalau kita nggak belajar baca, mana bisa kita jadi orang. Nah, itu sebabnya dalam Islam disebutkan oleh Imam Nawawi, adab itu selalu di atas ilmu. Ada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Oke. Beliau mendapatkan banyak kiriman anak-anak untuk belajar kepada beliau. Oke. Kemudian ada orang yang ngiri, orang yang dengki, yang hasad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada saat itu dia ngintip, ngelihat kelakuan Syekh Abdul Qadir Jailani bersama murid-muridnya. Waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani makan seekor ayam. Separuh dari ayam itu dimakan oleh beliau, separuhnya lagi dibagikan kepada murid-muridnya. Maka orang yang hasad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ini melaporkan kepada orang tua dari anak yang ikutan makan di tempat menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut. Oh, lalu dia hasutlah. Itu anakmu diperlakukan seperti kucing, dikasih makanan sisa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani enak-enakan makan separuh ayam, gitulah kira-kira. Sehingga bapaknya ini terbakar hawa nafsunya, maka dia marah, dia ambil anaknya, bawa pulang anaknya. Dia nggak redho kalau anaknya diperlakukan seperti itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di perjalanan pulang itu, ayahnya, bapaknya ini nanya kepada anaknya, bagaimana kamu di sana? Oh, senang, kata anaknya. Nah, bagaimana perlakuan gurumu pada? Oh, bagus, hebat, memuliakan murid dan sebagainya. Tapi ini makan begitu, Pak. Ini ternyata ayahnya kemudian menyadari bahwa beliau ini keliru dalam mendengarkan berita hasad tersebut. Maka balik lagi dia. Mau naruh lagi anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dididik lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau katakan, bukannya aku tidak mau menerima kembali anak ini untuk belajar bersamaku, tapi pintu ilmu telah tertutup baginya karena buruknya adab bapak dari anak ini. Ah, ini bos. Jadi kalau adab kita nggak bagus kepada guru, bahaya bos. Karena guru itu adalah wakil dari Tuhan untuk menyampaikan ilmu kita. Maka teman-teman Smart Skill School, kita dalam dunia yang telah demikian dahsyatnya, seringkali kita merasa lebih pandai daripada guru kita. Kita lupa bahwa kepandaian kita itu termasuk yang nantinya lah untuk menjadi bahkan lebih hebat daripada guru-guru kita. Sebelumnya, benar ya, kita belajar nahwu shorof, benar ya? Udah belajar nahwu shorof lah, lalu kita udah makin ilmunya makin hebat. Sedangkan guru kita terus saja tiap tahun 20 tahun, 50 tahun ngajar itu terus ya. Kayak guru SD, benar ya? Ngajar itu ya terus. 50 tahun kemudian kita ketemu masih ngajar itu juga, benar. Nah, kemudian timbul di dalam diri kita seakan-akan kita merasa lebih pintar daripada guru kita tersebut. Nggak maju-maju guru kita ilmunya, sedangkan kita ilmunya maju terus. Ini adab yang buruk kepada guru. Karena kita bisa begitu, karena kita diberikan alat oleh guru untuk bisa jadi kayak begitu. Guru kita lah yang mengajarkan kita baca tulis, sehingga kita bisa menempuh
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gitu, Wid. Baik Ustadz, tapi zaman sekarang ini banyak sekali orang tua yang malah melabrak guru loh Ustadz. Gurunya diancam-ancam atau malah dipukulin kadang-kadang. Itu bagaimana Ustadz? Bapak, orang tua itu dia nggak sanggup didik anaknya, makanya disekolahin. Nah, coba orang tua pengen tahu sabar ngajarin anak seperti guru ngajarin di sekolah, nggak sabar. Coba aja bantuin anak ngisi PR, bener nggak? Paling cuma 2 jam kita guru seharian. Para orang tua, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sebenarnya kita sebagai orang tua nggak sanggup untuk mendidik sendiri anak-anak kita sebagaimana kesabaran yang ditunjukkan para guru-guru di sekolah. Itu sebabnya kita berbagi tugas. Sebagian bagian dari pendidikan anak itu kita lakukan sebagai orang tua sebagai suatu kewajiban, tapi ada bagian-bagian lain yang kita nggak sanggup mengajarkannya, maka kita minta kepada guru-gurunya untuk mengajarkan bagian yang kita tidak sanggup untuk mengajarkannya itu. Termasuk di dalam itu adalah bagaimana mengajarkan anak di sekolah bisa bersama dengan teman-temannya bergaul. Kita kadang-kadang anak cuma 1, cuma 3 di rumah, itu ribut rame gitu aja nggak bisa kita ngatur. Bayangin guru, ada 40 anak, mesti diatur semuanya. Nggak ada yang ribut-ribut, nggak ada teriak-teriak kayak di rumah anak-anak malah. Guru itu ada sekolahannya. Dan ingat dalam ilmu tasawuf, guru itu adalah wakilnya Tuhan dalam menyampaikan ilmu yang sesungguhnya ilmu itu milik Tuhan. Udah, jadi orang tua yang pas-pas aja lah kelakuannya. Kalau orang tua adabnya buruk kepada guru, ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani nanti ketutup pintu keberkahan ilmu kepada anak kita. Baik, David. Alhamdulillah, semoga kita dulu nggak pernah menzolimi guru-guru kita ya Ustadz. Kita nakal-nakal sekali anak-anak SMA. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.